Selamat sore. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai dua hal yang perlu diketahui dalam pelajaran farmasi rumah sakit. Yang pertama adalah mengenai panitia farmasi dan terapi, dan yang kedua adalah mengenai formula rumah sakit. Sebenarnya kedua hal ini merupakan rincian dari kegiatan kefarmasian dalam hal pemilihan obat. Nah, memang kita tidak terlalu menjelaskan di pertemuan pemilihan obat, kita masih hanya sekilas, namun setelah UTS ini kita akan lebih mendetailkan hal-hal yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelum UTS. Ya, kita akan masuk ke bagian pertama, bahwa berdasarkan Kepmenkes nomor 1997 garing Menkes garing SK garing Ek 2004, eh, ada sebuah definisi dari panitia farmasi dan terapi. Nanti ke depannya kita akan singkat dengan nama PFT. Di mana panitia farmasi dan terapi ini adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara para staf medis dengan staf farmasi. Ya, jadi ini panitia farmasi dan terapi itu adalah sebuah bentuk organisasi di mana ada staf medis yang diwakili oleh para dokter dan juga staf farmasi. Panitia ini diketuai oleh dokter spesialis yang memenuhi kriteria, di mana anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili spesialisasi yang ada di rumah sakit, dan juga apoteker dari wakil dari farmasi rumah sakit, serta tenaga kesehatan lainnya. Jadi yang pasti ketua ini harus seorang dokter spesialis, diikuti anggota-anggota yang lain, baik itu dokter maupun apoteker. Nah, terkait dengan organisasi dan kegiatan, kita harus mempelajari terlebih dahulu bahwa susunan kepanitiaan panitia farmasi dan terapi serta kegiatan dilakukan bagi tiap rumah sakit dapat bervariasi sesuai dengan kondisi rumah sakit setempat. Nah, panitia farmasi dan terapi ini harus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 dokter dan ada apoteker serta perawat. Untuk rumah sakit yang besar, tenaga dokter tersebut bisa lebih dari 3 orang yang mewakili semua staf medik fungsional yang ada. Ya, mungkin masih bingung ya, staf medik itu bagaimana ya? Jadi di setiap bidang, contohnya bidang anak, bidang penyakit dalam, bidang kandungan, itu kan ada staf medik fungsionalnya atau yang lebih dikenal dengan nama SMF-nya. Nah, di sini ada dokter spesialis dan juga ada ketua dari semua dokter spesialis itu. Nah, ini dalam komite farmasi dan terapi ini harus ada 3 orang yang mewakili 3 bidang tersebut. Nah, ini contoh strukturnya di mana bahwa yang paling atas adalah direktur rumah sakit ya yang mengepalai semua kegiatan di dalam rumah sakit. Nah, dia berhubungan langsung ya dengan komite farmasi dan terapi. Di bawah komite farmasi dan terapi ini ada ketua subkomite penggunaan obat rasional dan juga ada ketua subkomite regulasi etika dan diklat. Nah, di sini ada juga yang namanya anggota tetap dan ex officio. Ya, kita akan bahas yang pertama, bahwa ketua farmasi dan terapi dipilih dari dokter yang ada di dalam kepanitiaan. Dan jika rumah sakit tersebut mempunyai ahli farmakologi klinik, maka sebagai ketua adalah dokter tersebut, dokter yang ahli dalam farmakologi klinik. Sekretarisnya adalah seorang apoteker dari instalasi farmasi atau apoteker yang ditunjuk. Nah, apa kewajiban dari seorang panitia farmasi dan terapi ini? Yang pertama, memberikan rekomendasi kepada direktur sebagai pimpinan rumah sakit untuk mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat yang rasional. Yang kedua, mengkoordinir pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, formularium rumah sakit, pedoman penggunaan antibiotika, dan lain-lain. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan dalam bidang pengelolaan dan penggunaan obat terhadap pihak-pihak yang terkait. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pengkajian, pengelolaan, dan penggunaan obat dan memberikan umpan balik atas hasil pengkajian tersebut. Nah, dari sini kita bisa lihat kewajiban dari panitia dan farmasi ini sangat fokus terhadap pengelolaan dan penggunaan obat di rumah sakit. Nah, yang tidak kalah pentingnya, panitia dan farmasi dan terapi ini wajib melakukan seleksi dan evaluasi usulan obat dari kelompok staf medis yang akan masuk ke dalam formulir rumah sakit. Berdasarkan apa? Berdasarkan indikasi dan kegunaan,
efektivitas, risiko dan biaya, serta meminimalkan duplikasi obat. Nah, formulum ini berlaku maksimal selama 3 tahun dan setiap 6 bulan atau maksimal 1 tahun dilakukan evaluasi atau review untuk penyempurnaan. Nah, daftar obat dalam formularium ini diusulkan oleh para dokter melalui kepala kelompok staf medik kepada Komite Tim Farmasi dan Terapi dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Nah, jadi dari sini kita bisa mempelajari bahwa sangat penting peranan dari setiap kelompok staf medik. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya, ada namanya kelompok staf medik bidang penyakit dalam, ada kelompok staf medik bidang bedah, ada kelompok staf medik bidang anak. Nah, ini tergantung dari spesialisasinya masing-masing. Nah, daftar obat itu diusulkan oleh masing-masing kelompok staf medik itu, lalu diserahkan kepada Komite Tim Farmasi dan Terapi. Nah, di sini bahwa yang penting untuk diingat bahwa formularium itu berlaku maksimal hanya 3 tahun. Setiap 1 tahun atau per 6 bulan itu harus ada evaluasi dan reviewnya. Nah, kegiatannya adalah panitia farmasi dan terapi harus mengadakan rapat secara teratur, setidaknya 2 bulan sekali. Dan untuk rumah sakit besar, rapatnya bisa saja diadakan sebulan sekali. Rapat panitia farmasi dan terapi dapat mengundang pakar-pakar dari dalam maupun dari luar rumah sakit yang dapat memberikan masukan bagi pengelolaan panitia farmasi dan terapi. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan rapat panitia farmasi dan terapi ini diatur oleh sekretaris, termasuk persiapan dari hasil-hasil rapat. Ya tadi ingat ya, sekretarisnya ini adalah seorang apoteker. Nah, di sini panitia farmasi dan terapi ini juga membina hubungan kerja dengan panitia di dalam rumah sakit yang sasarannya berhubungan dengan penggunaan obat. Nah, tadi terkait dengan kita sebagai apoteker, calon apoteker yang akan terlibat dalam panitia farmasi dan terapi, di mana akan menjadi salah seorang anggota panitia, antara wakil ketua atau sekretaris. Tugasnya menetapkan jadwal pertemuan, mengajukan acara yang akan dibahas, menyiapkan dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk pembahasan dalam pertemuan, terus mencatat semua hasil keputusan dalam rapat, menyebarluaskan keputusan yang sudah disetujui oleh pimpinan kepada seluruh pihak yang terkait, lalu melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah disepakati, menunjang pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, serta pedoman penggunaan antibiotika, dan pedoman penggunaan obat. Berikutnya adalah membuat formularium rumah sakit berdasarkan hasil kesepakatan panitia farmasi dan terapi. Ini adalah salah satu output dari kegiatan farmasi dan terapi yang akan kita bahas juga. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pengkajian dan penggunaan obat, serta yang terakhir melaksanakan umpan balik hasil pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat kepada pihak yang terkait. Nah, kita akan masuk ya pembahasan mengenai formularium rumah sakit. Apa itu formularium? Formularium adalah himpunan obat yang diterima atau disetujui oleh panitia farmasi dan terapi untuk digunakan di rumah sakit dan dapat direvisi pada setiap batas waktu yang ditentukan. Jadi formularium itu kan kita tahu formula rumus ya. Jadi dia ini adalah kumpulan obat yang sudah disetujui oleh panitia farmasi dan terapi untuk digunakan di rumah sakit dan bisa direvisi untuk setiap batas waktu yang ditentukan. Jadi kalau kita lihat kan per 6 bulan ya, atau maksimal 1 tahun. Apa saja sih isi dari formularium itu? Yang pertama ada halaman judul, daftar nama anggota panitia farmasi dan terapi, daftar isi, terus ada informasi mengenai kebijakan dan prosedur di bidang obat, dan produk apa obat yang diterima untuk digunakan, serta lampirannya. Nah, kita akan bahas alurnya ya. Yang pertama, untuk kita ketahui bahwa tadi sudah dibilang bahwa usulan itu dari kelompok staf medik yang saya sudah sampaikan melalui kepala kelompok staf medik. Nah, setelah itu masing-masing tadi kelompok staf medik itu memberikan usulan kepada tim farmasi dan terapi. Nah, tim farmasi dan terapi ini akan mendata dan merekap setiap usulan dari kepala kelompok staf medik, karena kan banyak sekali tentunya kelompok staf medik yang ada di rumah sakit. Nah, data usulan itu mencakup apa saja? Nama obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, nama pabrik obatnya, dasar pertimbangannya yang berdasarkan IBM, data legalitas produknya, data manufakturernya, ya. Terus selanjutnya data usulan tadi dibahas melalui rapat pleno 1.
Setelah itu dan lain hal instalasi farmasi itu memiliki peran penting dalam memberikan data terkait dengan analisa penjualan dan data ketersediaannya. Sedangkan anggota TFT bisa menyampaikan pertimbangan rasional farmakoterapi berdasarkan IBM dan dasar pertimbangan klinis. Di sini setelah dibahas, maka disusun laporan pleno pertama. Lanjutnya, ditentukan item apa saja. Tadi kan data usulannya saja. Dan disusunkan laporannya. Nah, ini penetapan itemnya. Nah, setelah dibahas, ditetapkan itemnya, maka dibuat laporan kepada direktur. Nah, direktur menerima laporan daftar item formularium tersebut. Jika setuju, apakah setuju? Jika mungkin masih ada yang perlu diklarifikasi, maka dirapatkan ulang. Jika setuju, maka dibuat SK penetapan dan pemberlakuan formularium rumah sakit. Nah, berdasarkan PMK 72 tahun 2016, formularium rumah sakit disusun mengacu kepada formularium nasional. Nah, formularium rumah sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite Tim Farmasi dan Terapi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Nah, formularium rumah sakit ini harus tersedia untuk semua penulis resep, pembeli obat, dan penyedia obat di rumah sakit. Artinya memang ini formularium ini harus ada di ruang perawatan, di poli, serta di apotik. Evaluasi terhadap forum rumah sakit harus secara rutin dan dilakukan revisi sesuai kebijakan dan kebutuhan rumah sakit. Jadi evaluasinya sudah disampaikan tadinya bisa per 6 bulan atau per 1 tahun. Nah, komposisi obat dalam formularium itu apa saja? Ada obat generik, obat original, terus ada 2 obat brand name. Nah, evaluasi formularium ini dilakukan minimal setiap setahun sekali. Usulan penambahan kelas terapi maupun item baru setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Komite Tim Farmasi dan Terapi dapat usulkan dengan mengisi formulir permohonan penambahan item baru. Nah, usulan tersebut masuk sebagai daftar adendum. Apa tujuan dari adendum itu? Untuk memperluas cakupan item yang belum ada dalam daftar list pada formularium sebelumnya. Ini tadi sudah jelasin isi formularium. Nah, kalau misalnya volume nasional, kalau tadi kita udah belajar volume rumah sakit itu berdasarkan volume nasional. Nah, formularium nasional itu terdiri dari kelas terapi dan subkelas terapi, nama generik, bentuk sediaan dan kekuatan, nama dagang, baik itu obat original ataupun obat kopinya, terus restriksi penggunaannya. Nah, pedoman pemberian obat formularium untuk pasien BPJS dan pasien tunai tentu berbeda. Nah, untuk pasien BPJS itu dia harus sesuai dengan formularium nasional dan obatnya harus obat generik. Nah, kalau misalnya dan juga harus sesuai dengan panduan praktek klinik. Berbeda dengan pasien tunai. Pasien tunai itu obatnya memang obat generik, tapi bisa juga obat original atau mitunya. Dan harus sesuai dengan PPK atau panduan praktek klinik. Nah, misal ada obat yang nggak tersedia di formularium, bagaimana? Nah, kalau misalnya nggak tersedia, terus memang banget diperlukan, maka harus mengajukan permintaan kepada Direktur Medik dan Perawatan menggunakan formularium permintaan obat non-formularium. Nah, tadi kan selain formularium rumah sakit juga terkait dengan antibiotik ya. Nah, obat-obat yang antibiotik di lini pertama itu biasanya penggunaannya bebas, yang penting sesuai dengan indikasi. Nah, kalau obat-obat lini kedua itu penggunaan juga bebas, tapi belum ada indikasi tertentu berdasarkan PPK yang ditetapkan oleh kelompok staf medik fungsional, staf medik yang ada. Nah, artinya di sini memang bahwa penggunanya bisa bebas tapi harus ada aturannya. Nah, kalau lini 3 ini dia penggunanya terbatas karena dia harus menyetujui PPRA, ini adalah tim yang komite yang lebih fokus kepada penggunaan antibiotik di rumah sakit serta tim yang lebih terkait kepada pengendalian infeksi. Nah, untuk pengkajian forum rumah sakit itu di mana tim farmasi dan terapi melakukan kajian dan evaluasi data obat atau ALKES. Nah, dibagi menjadi 3 kategori ya. Yang pertama kategori clear, investigasi, dan problem. Jadi kalau misalnya obat itu bisa masuk dalam kriteria dipertahankan, namanya juga clear ya. Kalau misalnya perlu dipertimbangkan dalam waktu tertentu, maka perlu dilakukan investigasi. Nah, atau masuk dalam kriteria investigasi. Nah, kalau misalnya dia dikeluarkan atau rejected, berarti kriteria problem. Nah, kriteria problem. Jadi kita fokus dulu ke kriteria problem ya, obat yang diganti. Nah, kenapa sih obat itu bisa diganti di rumah sakit? Ya, pertama karena dia itu memiliki efek samping obat dan itu ada laporannya di rumah sakit. Kedua, memang secara klinik itu signifikan ada interaksi antar obat dan obat dengan makanan.
ketiga biasanya obat itu tidak jalan, maksudnya tidak digunakan biasanya sih sampai 6 bulan begitu ya. Terus ada kenaikan harga yang signifikan. Nah di sini setiap 6 bulan itu yang tadi disampaikan bahwa perlu dilakukan pembahasan mana sih yang harus item obat yang harus dipertahankan, dipertimbangkan dan dikeluarkan. Nah habis itu instalasi farmasi tetap harus memberikan data penjualannya dan data ketersediaannya. Anggota TFT memberikan pertimbangan rasional farmakoterapi berdasarkan IBM serta temuan efek samping obat dan medication error dalam hal ini kejadian tidak diharapkan yang hampir terjadi. Nah, setelah TFT mendapatkan semua input yang ada, maka disusunlah laporan pleno pertama. Nah, lalu TFT menetapkan item penggantinya untuk obat-obat yang memang akan diganti pada pleno kedua. Nah, selanjutnya jika memang disetujui oleh direksi maka obat ini akan formalin ini akan dilakukan revisi. Jika tidak setuju maka akan ditetapkan kembali, dirapatkan ulang. Nah, apa saja sih contoh kriteria evaluasi farmarium? Nah, misalnya tadi yang jarang digunakan ya, slow moving. Slow moving ini biasanya cuma 3 bulan. Nah, kalau ada juga istilahnya destock. Destock ini biasanya tidak digunakan setelah waktu 3 bulan. Nah, tapi dalam waktu 3 bulan ini masih diingatkan ke dokter-dokter yang terkait yang menggunakan obat tersebut. Kalau misalnya dalam waktu 3 bulan berikutnya tidak digunakan, maka obat tersebut akan dikeluarkan dari buku formularium. Nah, ada juga obat-obat yang dalam proses penarikan oleh pemerintah atau pabrikan eh, juga termasuk dalam kriteria evaluasi formularium, serta obat-obat yang menimbulkan insiden KTD. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan panitia farmasi dan terapi serta formula rumah sakit. Kiranya bisa membantu Anda sekalian dalam mempelajari materi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore.